Jadi ini untuk berhikmat di dalam ketenangan. Ketika ada masalah, maka berhikmat di dalam ketenangan. 2 minggu lalu ada kontroversi mengenai hadis Rasulullah yang mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka. 2 minggu saya coba berkomunikasi, menghubungi baginda Rasulullah, meminta petunjuk. Ya Rasulullah, bagaimana tentang hadis seperti itu? Rasulullah berkalam, dia hadis itu memang atas namanya, bahkan perawinya itu atas nama perawinya, tetapi hakikat daripada isi perkataan itu bukan hakikat dari baginda Rasulullah. Jadi yang mengkafirkan orang tua Rasulullah itu sebenarnya atas nama Rasulullah saja, karena kalamnya Rasulullah tidak seperti itu, rasa kalamnya Rasulullah tidak seperti itu, dan mengatakan di neraka, bahwa padahal neraka saat ini belum terisi. Jadi saya pada saat itu meminta petunjuk pada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ada kontroversi mengenai hadis ini, saya ragu terhadap itu ya Rasulullah, berikanlah kami ilmu dan petunjuk mengenai itu. Alhamdulillah 2 hari kemarin muncul petunjuk, lalu menulis di FB menguraikan tentang itu, bahwa rasa kalam Rasulullah itu tidak seperti itu. Sifat kemuliaan Rasulullah itu ketika orang bertanya tidak seperti itu caranya menjawab, bahwa orang tuamu masuk neraka, tidak seperti itu. Rasulullah itu sangat mulia di dalam menjawab. Rasulullah itu sangat menghargai manusia, tidak seperti itu kalamnya. Meskipun itu dikatakan hadis sahih, tetapi hakikatnya kalam Rasulullah itu tidak seperti itu, rasanya tidak seperti itu, sifatnya tidak seperti itu. Bahkan memang belum ada saat ini penghuni neraka. Bahkan di ayat Al-Quran itu, di Fir'aun itu pagi dan sore diperlihatkan tempatnya di neraka, artinya belum terisi. Mana mungkin orang tua Rasulullah di neraka kalau saat ini belum terisi. Jadi hadis itu jangan dijadikan rujukan, karena petunjuk lain banyak tentang ahlul bait, kemuliaan baginda Rasulullah, kemuliaan keluarga baginda Rasulullah. Jadi jangan dijadikan itu, jangan sampai mengkafirkan orang tua Nabi, akhirnya kekafiran itu kembali kepada diri kita. Tidak pernah ada pengkafiran sebelum-sebelumnya seperti itu, baru marak belakangan ini. Jadi jangan ikuti seperti itu, ikut mengkafir-kafirkan, ikut ini, tidak boleh seperti itu. Jangan sampai kembali kepada diri. Kalau orang lain seperti itu, biarkan saja, nggak usah terlalu diurusin. Lebih baik kita memperbaiki diri sendiri. Jadi tetap berhikmat dalam keterangan itu. Contoh tadi bagaimana mendapat petunjuk, bagaimana menghubungi Rasulullah. Karena Allah sudah menyampaikan, apabila kalian terjadi perbedaan pendapat kepada di antara kalian, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya hubungi, bukan Allah itu mati, bukan Allah itu berhala. Allah itu hidup, Rasul itu hidup, bisa dihubungi. Makanya itu berhikmat di dalam ketenangan, belajar tafakur. Karena jalan untuk terhubung itu melalui cahaya cinta mesra dengan baginda Rasulullah, maka rasa terhadap Rasulullah itu terasa. Jadi jangan memberhalakan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak mampu dihubungi. Tuhan itu bukan berhala, mutakalliman, dia maha berkata-kata, jelas sifatnya, dia memberi petunjuk, maha. Jadi jangan seperti orang-orang yang memberhalakan Tuhan, sulit temui apa semua. Padahal Tuhan mengatakan, temuilah aku. Jelas banyak dalil-dalil di ayat itu seperti itu. Apa yang terdengar, biarkan terdengar. Apa yang terlintas, biarkan terlintas. Jangan terpengaruh. Tetap berhikmat di dalam ketenangan. Rasakan rasa ketenangan, bahwa ketenangan itu sudah meliputi kalian semua. Nurun ala nurun. Jadi sunnah Rasul itu, ketika Rasulullah ditanya, itu biasanya diam dulu.
Coba cari riwayat-riwayat itu. Ketika umat bertanya kepada baginda Rasulullah, Rasulullah terdiam terlebih dahulu. Diam untuk apa? Diam untuk menunggu petunjuk, menunggu hidayah. Karena Rasulullah itu tidaklah dia berkata berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi itu sunnah Rasul. Kalau Rasulullah itu disebut wahyu, manusia umatnya itu disebut ilham. Jadi kita ilham, petunjuk, bukan wahyu ya. Kita ini bukan menerima wahyu, tapi ilham, petunjuk, cahaya. Nah, kunci rahasia daripada ilmu hidayah, ilmu laduni itu, Allah mengajar melalui perantaraan kalamnya. Kalam diam, tak berhuruf, tak bersuara dan tak berbentuk, itu lewat diam ini, tafakur diam ini. Sesungguhnya Allah mengajar manusia melalui perantaraan kalam. Kalau manusia kalamnya bersuara, kalau Allah tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berbentuk, tetapi didapat dalam diam, rasa, sirullah. Ini tidak saya kaji terlalu jauh tentang sirullah ini karena kajian sangat tinggi. Kajiannya ilmu atau kajiannya para arif-arif billah, bukan kajian ulama kebanyakan. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahu ya Nabi ya Rasulullah.